Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibina al-mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibn Abdillah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu min rabbihil yakin wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana baginda Rasulullah bersabda, wah maka farta'u, mampirlah. Jadi ketika kita jenengan sedaya dapat undangan atau tahu informasi dari HP, dengar dari tetangga, dengar dari saudara, oh ono pengajian ning Masjid Al-Muhajirin Balai Kambang. Katanya Kanjeng Rasul farta'u itu mampiro. Kemudian salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hiya riyadul min riyadil jannah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Yang dimaksud taman surga kata Rasul adalah majelis ilmu. Para ulama mentafsirkan taman surga itu, pertama ada yang memaknai gambaran daripada penduduk surga itu seperti ini Pak. Nanti kita dihadapkan dalam sebuah majelis, yang majelis itu kita nggak saling kenal, kita juga bukan saudara. Kemudian kita pun juga tidak ada hubungan nasab apapun. Akan tetapi rasa cinta kita, yang itu dasarnya iman, itu menjadi apa? Menjadi ikatan yang itu kita sama-sama tentram, tenang di dalamnya. Maka di surga pun juga sama Pak. Nanti di surga nanti Pak, yang akan menjadi saudara kita, yang akan kumpul-kumpul bareng dengan kita itu ndak mesti saudara kandung kita, ndak mesti anak kita, ndak mesti ibu bapak kita. Kalau seandainya keluarga yang kita cintai itu mereka tidak beriman sama dengan kita, maka gambaran surga itu seperti ini. Ada yang mengatakan ini kiasan, ya, kiasan daripada taman surga itu. Nanti di surga itu kenikmatannya itu ya seperti yang kita duduk hari ini Pak. Artinya bukan tentram, bukan nikmat makanannya, bukan nikmat fasilitasnya, tapi nikmat hatinya Pak. Saya yakin di antara kita semua hari ini merasakan ketentraman Pak. Masih duwe utang akeh, masih ono masalah, tapi lungguh ning kene iki ada rasa tentram yang semoga Allah selalu curahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ini juga dalam rangka pembuktian kita mencintai baginda Rasulullah Pak. Kita jenengan semua sedaya niki setiap pekan datang ke sini. Ini bukti Pak, konkret sudah. Bukti konkret kita itu mencintai baginda Rasulullah dengan kita mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari ilmu-ilmunya dalam Al-Quran. Saya nun sewu Pak, pernah suatu ketika itu
Ada anak muda. Ada anak muda pakai jaket, Pak, Masya Allah. Pakai jaket, di belakangnya tulisannya itu Majelis Pecinta Rasulullah. Burine jaket ini. Kemudian semangat luar biasa. Tapi kalau perhatikan, kalau tak ngerti, Mas, sampean lek subuh nang ndi? Lho. Ning subuh lek subuh ya ning omah, Sat. Lho, kok ning masjid sampean? Ya kadang tangine jam 6, Sat. Kawanan. Jadi artinya gini, Pak, yang saya maksud itu banyak orang itu mengaku sebagai pecintanya baginda Rasul. Hari ini, Pak, kita temukan banyak sekali di antara kita itu mengaku sebagai pecintanya baginda Rasulullah. Akan tapi ketika dia mencintai Rasulullah itu dia salah kaprah. Carane opo? Kudune kan ya sembahyang subuh ning masjid, 5 waktu ning masjid, sesuai dengan apa yang aturan main. Duduk gawe jaketnya ya apik, bagus. Tapi yang lebih penting itu bagaimana meneladani baginda Rasulullah sesuai dengan aturan main yang beliau arahkan. Maka hari ini, Pak, kalau seandainya kita itu masih jauh dari kata cinta, kita duduk ini kita menambah cinta kita, Pak. Dengan kita tahu sunnah-sunnahnya hari ini bagian daripada kita itu mencintai Rasulullah. Maka kalau seandainya kita itu ada namanya pepatah mengatakan tak kenal maka apa, Bu? Maka kenalan, Bu. Maka kenalan kita kepada Rasulullah ya majelis sunnah-sunnah Rasul, harapannya kita menjadi teladan terbaik dan menjadi pecinta terbaiknya baginda Rasulullah SAW. Maka kita lanjutkan kembali di pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pilihan yang itu dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Arba'in Nawawi ini berisi 42 pokok hadis-hadis yang itu berkenaan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat, Pak. Hadis Rasulullah itu ribuan, tapi Imam Nawawi merangkum menjadi 42 hadis dan isinya itu daging semua. Nah, isinya daging semua. Maka di hari ini ya kita sudah sampai di pembahasan hadis ke-32, Pak. Tinggal 10 hadis lagi. Kita sudah berjalan hampir 2 tahun saja. Hampir 2 tahun oleh 30 hadis, Pak. Muga-muga sehat sedaya, Pak, nggih. Sehat sedaya sampai nanti bisa khatam, bisa dapat barokah, dan semoga ini menjadi bukti cinta kita kepada baginda Rasul nanti dikumpulkan bersama baginda Rasul nanti, Pak, nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis ke-32. Judulnya tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya. Saya mohon maaf nanti saya tulis ya. Kalau bahasa hadisnya ini singkat, Pak. La dororo wala diror. La dororo wala diror. Tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya yang lebih besar. Ini makna singkatnya. Nanti ada beberapa perbedaan ulama. Hadis ini menjadi penting, Pak, bagi kita. Kenapa kok penting dibahas? Dan Imam Nawawi menjadikan hadis ini termasuk hadis pilihan dari 42 hadis yang dipilih itu. Beliau sadar, beliau tahu, Pak, kita itu sebagai manusia itu pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi di antara kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, karena manusia itu tempat lupa dan salah, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tetapi di antara kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan, minimal dengan kita tahu hadis ini kita minimalisir, Pak. Maka dosa itu, Pak, ya, ketika kita klasifikasikan, ada dosa itu yang sifatnya dosa kepada Allah atau yang disebut dengan hablum minallah, ya, sama dosa kepada hablum minanas. Kemudian saya tanya kepada jenengan, kira-kira dosa yang kita kerjakan kepada manusia atau kepada saudara kita dengan dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar mudaratnya untuk kita? Apa, Pak? Pada Allah. Oke. Ada lagi, Pak? Pada Allah. Oke. Ada lagi?
manusia, sesama manusia, sama-sama berbahaya, Pak. Artinya sama-sama berbahaya. Tetapi kalau seandainya kita tahu mana yang lebih mudorot itu, Pak, Rasulullah ngendikan yang lebih berbahaya itu dosa kita kepada manusia. Loh kok kenapa? Loh bukannya kita tuh sama Allah itu adalah tidak boleh kita bermaksiat. Loh iya, kita tahu konsep itu. Kita itu tidak boleh bermaksiat sama Gusti Allah. Kita nggak boleh bermaksiat pada sang pencipta alam, tahu. Tapi nggak tahu kenapa kita kok selalu berbuat dosa. Ya namanya manusia seperti itu. Maka manusia itu, Pak, dari kata nasya yansa, sering lupa. Namanya nasya yansa itu artinya lupa, sering lupa. Saiki baik esok lali, ya. Lali umai, lali sembayangi, lali sembarang kaliri. Ini manusia seperti itu, Pak. Maka dikatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su' bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin. Jadi orang yang bertobat itu bukan dia itu yang dia melaksanakan taubatnya itu karena dia apa? Dia tidak tahu kemudian berbuat dosa. Jadi taubat itu dia tidak tahu, ya, kemudian dia berbuat dosa karena nggak taunya, kemudian dia bertobat lagi. Tapi kalau tahu dia berbuat salah lagi, bertobat lagi, apa ini termasuk tobat? Ya tobat. Artinya ketika manusia tahu mencuri itu tidak boleh seandainya, tobat, mencuri lagi, tobat lagi, mencuri lagi, sampai kapan? Membawa dosa. Seorang hamba membawa dosa kepada Robnya dengan 70 dosa, itu lebih ahwanu ala Allah, lebih ringan kepada Allah daripada dia membawa dosa nanti di akhirat kepada saudaranya sama muslim atau sesama manusianya. Jadi ketika nanti kita di akhirat membawa 70 dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah ini lebih ringan. Ya, artinya dosa-dosa kecil, Pak, ya. Kalau dosa besar 70 yo lumayan. Ya syirik yo jangan seperti itu. Dosa-dosa kecil itu lebih ringan bagi Allah. Dan contoh apa? Contoh kita mengundur-undur sholat. Kemudian kita mungkin ketika itu khilaf tidak puasa, ya. Kemudian kita meninggalkan sholat bukan karena sengaja, karena kita malas dan lain sebagainya, kita tinggalkan sholat. Ya, ini dosa-dosa semacam ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ringan kepada Allah 70 dosa itu daripada satu dosa kepada manusia. Kenapa kok seperti itu, Pak? Karena sifatnya Allah itu Maha Ghafur, Pak. Maha Ghafur. Apa Maha Ghafur itu? Maha mengampuni. Ya, artinya Allah itu dengan Rahman Rahimnya, Ghafurnya, Allah itu akan mengampuni dosa kita kalau kita betul-betul bertobat dengan kesalahan kita. Ataupun kalau seandainya kita tidak sempat bertobat, kemudian Allah berikan rahmatnya nanti, Allah ampuni selama kita tidak syirik, Pak. Selama kita tidak berbuat syirik. Tetapi kalau seandainya kita itu berbuat dosa kepada manusia, kita menzalimi manusia, dan manusia itu tidak ridho kepada kita sampai hari kiamat nanti, maka ini tidak pernah selesai nanti. Tidak pernah selesai. Kenapa? Ditagih. Bahkan yang seharusnya kita masuk surga karena segala amal perbuatan kita, ini bisa ditunda atau bahkan bisa tidak jadi gara-gara kezaliman kepada saudara kita yang pernah kita kerjakan di dunia. Ya, maka di sini ada kaidah, ada sebuah hadis dikatakan la dororo wala dirar. Ya, la dororo wala dirar. Jadi tidak boleh memberi bahaya dan tidak boleh membalas bahaya yang lebih besar. Nah, hadis ini dipakai kaidah, Pak. Ya. Maka Pak, ya, dalam ilmu syariat itu ada namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Ada namanya kaidah fikih, Pak. Jadi fikih itu berhubungan dengan muamalah. Berhubungan dengan muamalah itu ada kaidahnya. Dengan hadis-hadis dan dalil-dalil yang ada, ulama menjadikan 5 dasar pokok kaidah fikih. Fungsinya apa? Fungsinya memudahkan kita sebagai umat Islam. Fungsinya apa? Memudahkan kita untuk memahami kalau ini ya apa, ini bagaimana. Ini dikerucutkan oleh ulama menjadi 5 pokok kaidah. Saya izin nulis, Pak, untuk supaya kita sama-sama tahu. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya,
Ya, jadi apa namanya perkara itu tergantung pada niatnya. Ya. Contoh, ketika ada orang itu, apalagi contoh gepuk Pak, ya, gepuk. Kemudian teman kita tuh tidak terima, kalau kok digepuk. Padahal niatnya gepuk itu guyon. Ya, guyon kan biasanya guyon itu sampai jeguk Pak. Ya. Wah, awakmu Pak, aku tidak tahu ketemu itu guet no. Ya. Niatnya guyon. Ya. Maka hal semacam ini Pak, ya, ketika apa namanya niat tadi itu tidak sesuai dengan realitanya, maka ini tidak bisa disebut niatnya itu baik. Ya, jadi apa? Jadi ketika itu niat apa? Ketika gepuknya gepuknya biasa aja dan itu guyon dan dia bilang itu guyon, itu apa? Hukumnya guyon. Ya, jadi segala sesuatu tergantung pada niat dan maksudnya tadi. Makanya ada beberapa kaidah di dalam. Kemudian yang kedua, ya, ini saya singkat Pak. Ini ada 5 kaidah di sini. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ya. Jadi yakin itu tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dihilangkan dengan rasa ragu-ragu. Contoh, ya, contoh yang sering ini dipakai sebagai contoh. Jadi keyakinan kita yang kuat ini tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Contoh, ya, contoh kita itu sholat, ya. Kemudian apa namanya, kok ada yang ingin keluar. Kemudian ketika ada yang ingin keluar, padahal tidak ada bau, tidak ada suara, tapi kayak ada, tidak ada suara, pokoknya ada sesuatu yang keluar, ada mungkin apa namanya, ya, rasa-rasa yang keluar, tetapi itu tidak ada bau, tidak ada suaranya yang jelas. Maka keraguan-keraguan tadi itu tidak bisa mengalahkan yang yakin tadi. Saya berikan contoh lagi. Kita kebiasaan, contoh jenengan kebiasaan setelah mandi itu pasti wudhu. Ya, jenengan kebiasaan setelah mandi pasti wudhu. Kemudian ketika itu jenengan lama, mungkin 3 jam, 4 jam ngobrol dan lain sebagainya, tiba-tiba ingin sholat duha Pak. Jadi mandi pagi biasa jam 7, jam 10 jagungan dan lain sebagainya, jam 10 sholat duha. Aku mau batal apa enggak yuk? Ya kan? Aku mau batal apa enggak yuk? Lah, maka keraguan-raguan batal apa enggak itu tidak bisa mengalahkan keyakinan tadi. Mandi pasti wudhu, karena kebiasaan awalnya itu mandi pasti wudhu, maka tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Ya, ini kaidah apa namanya, yakin tidak bisa dikalahkan dengan rasa ragu, ya. Yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, ya. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajribu at-taysir. Al-masyaqqatu tajribu at-taysir. Ya. Masyaqqah itu kesulitan, Pak. Dalam setiap kesulitan itu pasti Allah akan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah, Pak. Jadi ketika kita menemukan sebuah kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan. Maka di dalam surat Al-Insyirah itu apa? Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap, maka kita lihat Pak di sini Pak. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab Pak, ini pakai alif lam. Alif lam ini artinya makrifat. Makrifat itu khusus. Jadi apa dimaknakan sesungguhnya dalam kesulitan tertentu, ya. Di sini yusra tidak pakai alif lam, dia pakai, Allah mengatakan kepada kita sesungguhnya dalam permasalahan tertentu Allah akan hadirkan solusi-solusi yang bermacam-macam. Nah, ini nyata Pak. Terkadang orang itu, contoh dia nggak punya uang, dia pinjem ke orang-orang terdekatnya tidak dikasih Pak. Nyilinang dulu tidak dikasih, nyilinang tonggo tidak dikasih, tiba-tiba Allah hadirkan solusi itu tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada dulur yang ngadu toko Papua, nelpon, cak akon oleh rezeki, nyotak kayak. Nah, ini Allah itu memberikan sebuah potensi penyelesaian yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi dengan banyaknya solusi yang Allah berikan dengan satu permasalahan. Ya. Jadi juga sama, al-masyaqqatu tajlibu taysir itu artinya apa? Satu permasalahan itu pasti menghadirkan kemudahan. Contoh,
Ketika kita dalam keadaan sakit, ada kesulitan Pak, kita ada kesulitan untuk kita sholat, sehingga ketika sakit, kemudian Allah hadirkan kemudahan. Contoh, kita sakit tidak kuat berdiri, maka Allah berikan kemudahan sholat berupa dengan duduk dulu Pak, jangan langsung turun, dengan duduk dulu. Loh iya, artinya ada kesulitan, ya kan? Kemudian ketika nggak bisa dengan duduk, Allah berikan berbaring. Berbaring tidak bisa dengan apa? Melumah. Ya dengan isyarat, ya. Pokoknya dia sadar dia harus sholat. Maka kesulitan tersebut Allah berikan kemudahan. Contoh, orang safar itu kalau zaman dahulu itu memang sulit Pak. Ya kalau sekarang pakai pesawat miber ada AC-nya enak. Kalau dulu safar itu berat, berbulan-bulan berhari-hari kendaraannya terbatas. Ya memang sulit luar biasa. Maka dalam safar itu diberikan kemudahan ketika orang puasa dalam keadaan safar dia boleh boleh tidak berpuasa dan boleh mengqadha di lain hari. Ini dalam rangka kemudahan yang Allah berikan dalam kesulitan pasti Allah berikan kemudahan. Kemudian yang keempat, ya. Nah, ini yang akan kita bahas Pak. Ad-dararu yuzal. Maka kesulitan itu harus dihilangkan. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Jadi setiap kemudorotan yang kita melihat, ya itu harus dihilangkan Pak. Ya. Maka ad-dararu yuzal ini, ya dasar hadisnya itu yang kita bahas ini. La dororo wala diror. La dororo wala diror. Tidak boleh ada kemudorotan dan tidak boleh membahas kemudorotan yang besar. Nah, kemudian yang kelima, ini kita berikan contoh di sini nanti ya. Kemudian yang kelima, ini saya ingin memberikan gambaran umum saja terkait kaidah fikih. Kemudian al-'ada al-muhakkam. Al-'ada al-muhakkam. Jadi adat itu, adat kebiasaan itu ya yang tidak melawan syariat ya, itu diperbolehkan untuk menjadi hukum. Contoh, orang kalau seandainya nikahan kebanyakan pakai batik Pak. Ya, nikahan kebanyakan orang pakai batik. Orang pakai batik ini hukumnya apa? Mubah atau haram apa makruh? Ketika mubah ini diperbolehkan. Jadi menjadi sebuah kebiasaan orang kalau seandainya mereka itu ada acara nikahan berarti pakai batik. Saya punya cerita lucu Pak. Kita kebiasaan di Indonesia itu kalau sholat, kalau kemana pakai sarung biasa gitu. Jadi sore-sore habis mandi pakai sarung. Mohon maaf Pak, ketika saya di Sudan dan ini kebiasaan di Mesir juga, orang kalau pakai sarung seperti ini, mohon maaf saya katakan, dia orang mereka itu biasanya habis jima, habis kumpul, ya. Jadi ketika saya itu keluar pakai sarung seperti ini ya kemana-mana ke kota ya kayak biasa kebiasaan awal-awal anak baru ketika di sana itu ya pede aja habis mandi sore pakai sarung kemana-mana diguyu Pak sama orang diguyu opo kok guyu ya akhirnya saya tanya pada senior Mas iki opo aku kok diguyu-guyu karo wong lho kok iso diguyu iya aku metu pakai sarung lho awakmu iki ning kene aja sarungan lho apa ning kene iki lek metu sarungan iku wong biasa mari. Berarti waduh kok nak ngomong malah lho aku enggak apa-apa gitu. Akhirnya ini pelajaran seperti itu. Artinya apa? Kebiasaan atau uruf adat itu yang tidak menyelisih syariat itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk dikerjakan. Nah, ini banyak adat-adat yang insya Allah kita tidak biasa untuk menyalahi syariat. Ini mohon maaf. Ya, mohon maaf, maka ini tidak boleh dikerjakan. Contoh. Di Semeru sana, ya di tempat kita di Semeru sana itu setiap tanggal berapa suro ya itu potong kebu, kemudian kepalanya itu ditanam di pasir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah katanya itu dalam rangka untuk memberikan makan dan lain sebagainya untuk yang menjaga di sana supaya pasien lebih banyak. Maka keyakinan adat seperti itu ketika itu menyelisihi syariat maka tidak boleh Pak. Ya meskipun adat itu mulai zaman nenek moyang masih zaman nenek moyang tidak boleh. Ya maka kebiasaan seperti itu tidak diperbolehkan ketika menyelisihi syariat. Nah,
Pak, kita jangan bahas di sini, Pak. Ya, kita bahas la dororo. Ini mohon maaf, Pak, tulisannya saya cita-cita jadi dokter, Pak, di Arab tapi nggak sampean. Wala diror. Ya. Ini ada perbedaan makna. Ya, ini izin saya hapus boleh, Pak? Ya. Bismillah. Sudah saya hapus nggih? La dororo wala diror. Ya. Nah, arti la doror wal diror itu ya ulama berbeda pendapat, Pak, ya. Ada yang mengatakan doror sama diror itu artinya sama, ya. Tidak boleh ada kemudorotan dan tidak boleh ada kemudorotan. Artinya apa? Ada pengulangan. Maka di dalam kaedahnya, ya, pengulangan dalam Al-Qur'an itu yufidu at-ta'kid. Jadi kalau di Al-Qur'an, Pak, kalau di hadis ada beberapa pengulangan, ya, yufidu at-ta'kid itu berfungsi sebagai penekanan. Maka Pak, jenengan bisa lihat di dalam Al-Qur'an itu lafaz takwa itu lebih dari satu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqulu qawlan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba dan sebagainya. Banyak takwa itu diulang-ulang, Pak. Maka takwa yang diulang-ulang seperti ini itu ada manfaatnya, ada maknanya. Bukan berarti Allah itu kok bolak-balik, bukan. Manfaatnya apa? At-tikrar yufidu at-ta'kid. Jadi pengulangan seperti itu berfungsi kepada penekanan. Ini penting. Ya, jadi kenapa kok Allah itu beberapa kali menyuruh kita untuk takwa? Ini penting. Maka dalam surat dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Baqarah itu Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian untuk akhirat karena sebaik-baik perbekalan untuk dibawa ke kampung akhirat adalah takwa. Oh, ternyata maknanya ini. Jadi kenapa kok kita dibolak-balik diperintahkan untuk takwa. Ada yang mengatakan sampai 61 kali dalam Al-Qur'an. Itu fungsinya apa? Ternyata sebaik-baik perbekalan yang akan kita bawa nanti adalah perbekalan takwa tadi. Nah, jadi ternyata ada manfaatnya, jadi ada pengulangan. Nah, kemudian terkait makna tadi itu, ya, ini ada beberapa perbedaan ulama terkait makna daripada doror sama diror. Ada yang mengatakan tadi itu maknanya sama dengan pengulangan, ada yang mengatakan maknanya itu berbeda. Doror itu artinya kemudorotan, kemudian diror itu membalas. Ya. Nah, maka ini saya berikan perbedaannya. Pertama, makna dari doror. Ya, ini saya pakai bahasa Indonesia. Kemudian diror, ya. Oke. Dikatakan di sini, ya, doror itu adalah kemudorotan yang disengaja. Kemudorotan yang disengaja. Kemudian kalau diror itu mudorot yang disengaja, lemah, yang tidak sengaja. Mudorot yang disengaja. Contoh, Pak, ya. Jadi Rasulullah melarang kita jangan memberikan kemudorotan yang tidak sengaja, ataupun jangan juga membalas kemudorotan yang disengaja. Contoh gini. Jadi ketika itu kita pinjam sepeda motornya teman kita, ya. Kemudian tidak sengaja kita jatuh, motornya rusak, ya. Motornya rusak, ya. Kita tidak sengaja ini. Ya, tidak sengaja, atau mungkin kita melakukan sesuatu kemudian mendolimi dan tidak sengaja memberikan kemudahan, tidak sengaja. Lah kemudian kita tadi yang merasa kita diberikan mudarat dengan motor kita rusak, ya, atau ada kedoliman kepada kita, kemudian dibalas, ya. Dia membalas dengan motor yang dia miliki tadi itu, atau dia punya motor temennya punya motor yang jatuh lagi, dibalas merusak balik, itu tidak boleh. Karena kenapa? Ini yang pertama tidak sengaja. Jadi ketika dia pakai motor, tidak sengaja rusak atau jatuh, dan dia nggak sengaja memang. Kemudian tiba-tiba aku kudu balas ini, kudu balas dan kudu ngerusak motormu. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini artinya daripada la doror wal diror. Jadi ketika nggak sengaja, ya artinya nggak sengaja bagaimana? Ya sudah, artinya boleh diikhlaskan karena memang nggak sengaja, atau boleh minta diganti rugi.
bukan malah membalas dengan sengaja untuk merusak atau memberikan kemudaran kepada barang yang merusak kita, merusak barang kita. Ini makna pertama, paham Pak? Ini terkait makna la dharra wa la dirar. Kemudian yang kedua, Pak, ya, yang kedua ini memulai ya memberi kemudaratan. Ini arti daripada la dharra wa la dirar. Nah, ini kalau saja kita bahas lagi ada 5 cabang Pak di sini. Ada 5 cabang terkait bagaimana sih penerapan dari la dharra wa la dirar. Yang jelas di sini ya, pada intinya makna daripada la dharra wa la dirar ini adalah kita tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan yang lebih besar. Ya, jadi kita sering, aku gara-gara didolimi minta dolimi balik. Wes sing apa? Ini yang ini tidak boleh, Pak. Ya. Maka ini ada cerita, ya. Ceritanya baginda Rasulullah, Pak. Saya boleh minum dulu, Pak. Melak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lagi masih lama nih. Jadi baginda Rasulullah itu pernah ketika beliau hijrah ke Taif, Pak. Pernah hijrah ke Taif. Ketika di kota Mekah, beliau tidak mendapatkan dukungan. Ya, jadi ketika itu pas ketika Ibunda Khadijah istrinya meninggal, kemudian pamannya sedo. Ya. Beliau bingung. Itu sampai dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu titik terendahnya Rasulullah. Sebagai seorang Rasul, titik terendahnya itu ditinggal istri, ditinggal pamannya. Beliau bingung, tidak ada yang bela lagi. Akhirnya harapan beliau dengan perginya ke kota Taif. Taif itu dari sini ke Taif, dari Mekah ke Taif itu sekitar 30 km, Pak. Mungkin sini ke mana? 30 km sini kemana, Pak? Majang, guys, sekitar segitu, gitu. Maka harapannya ke Taif itu inginnya dapat bantuan dari sahabat-sahabat atau orang-orang penduduk Taif itu. Kemudian datang baik-baik, Pak, ke pemuka kaumnya di Taif, kepada tokoh masyarakat di Taif, menyampaikan, saya Muhammad, saya utusannya Allah Subhanahu wa taala, saya di sini menyampaikan risalah dakwah. Saya ingin semoga engkau bisa menerima risalah ini dan engkau menjadi bagian dari Islam yang akan selamat dunia dan akhirat. Disampaikan baik-baik, Pak, oleh Rasulullah. Tapi ternyata oleh orang-orang Taif ketika itu responnya lebih kejam daripada orang Mekah ketika itu. Jadi orang Taif, orang Mekah itu bertahap, Pak, menyakiti Rasul itu bertahap. Jadi pertama dengan pemboikotan, kemudian dengan dengan tidak nyapa, sampai pada akhirnya sampai mau membunuh. Lah orang Taif itu, Pak, baru sehari ketemu Rasulullah itu langsung, mohon maaf, balang watu, bendok watu sampai bendok kotoran, dan mengatakan atau mengumpat perkataan yang nggak pantas disampaikan kepada baginda Rasulullah. Ya, jadi ibarat kata itu, ya, belum kenal langsung dilempar batu, pergi kamu penyihir, pergi kamu itu penyair, pergi kamu itu orang gila, wes pergi dari kota kami akan rusuh dengan kedatangan kamu. Ya, dilempar batu sampai, mohon maaf, Pak, pelipisnya sampai sama kakinya itu berdarah, Pak. Kemudian ketika ada seperti itu, tiba-tiba ada malaikat Akhsyabain namanya. Malaikat Akhsyabain itu malaikat penjaga gunung di Taif tadi itu. Kemudian mengatakan pada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau perintahkan aku detik ini juga untuk mengangkat gunung ini dan melemparkannya kepada orang-orang Taif, pastilah aku kerjakan. Kenapa? Karena engkau dizolimi, engkau disakiti, dan engkau adalah makhluk yang paling mulia. Ingat, Pak, ketika ditawari seperti itu, kira-kira kita sudah didolimi, dilempar batu, dilempar tadi, dilok, sebagainya. Kalau kita ditawari kira-kira seperti apa? Oke, wes lek perlu aja mek lurus, sikat 10 gunung pisan. Emblekno ning orang-orang Taif ketika itu. Dia didolimi, Pak. Didolimi, disakiti, bahkan mohon maaf sampai keluar darahnya. Maka ketika Rasulullah didolimi seperti itu dan diberikan tawaran yang itu sangat mudah bagi Allah untuk menjatuhkan gunung tadi itu melalui malaikat Akhsyabain tadi itu, Rasulullah tidak milih untuk silahkan, hancurkan,
Kalau perlu jangan 2 gunung aja, kalau perlu 10 gunung sekalian di blekno ben apa ngerti rasane menghina. Nah ini kalau kita itu didolimi kemudian dibalas lebih besar itu kayak gitu Pak. Maka tidak keluar kaidah tadi ini. Ya, maka Rasulullah itu karena Rahman Rahimnya, bil mu'minina raufur rahim, kasih sayangnya luar biasa. Beliau tidak mau Pak untuk menghancurkan orang-orang Taif. Kenapa? Kalau mereka hancur ketika itu kayak kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu waja'alna 'aliha safila. Ketika Allah murka seperti kaumnya Nabi Nuh yang itu diterjang banjir, kemudian tidak ada umatnya Nabi Nuh yang selamat yang tidak taat kepada Nabi Nuh dan habis Pak, tidak ada kecuali yang taat kepada Allah. Enggak akan ada orang generasi yang bisa membela Nabi Nuh setelahnya itu. Tapi Rasulullah itu bil mu'minina raufur rahim. Bagi orang-orang beriman itu sangat penyayang, sangat lemah lembut. Tahu kalau seandainya ini gunung ini jatuh hari ini Pak, ya enggak ada keturunannya yang nyembah Islam. Ya apa enggak? Tapi Rasulullah itu tahu bil mu'minina raufur rahim tadi itu. Akhirnya beliau mengatakan la ya akhsyaben, tidak. La, jangan. Ya, jangan. Kenapa kok jangan? Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang enggak tahu, enggak paham. Kalau seandainya mereka tahu siapa aku, tahu definisi agama ini seperti apa, ini saya mereka enggak akan melakukan seperti itu karena mereka enggak paham. Maka saya doakan, Masya Allah Pak, sudah dizalimi didoakan Pak, dan doanya Nabi Muhammad pasti ijabah. Dan saya doakan semoga anak keturunan mereka adalah orang yang taat dan membela agama Islam. Katanya betul. Ketika generasi yang menghardik Rasul itu mati semua itu, anak cucunya itu termasuk golongan-golongan yang membela baginda Rasulullah SAW. Ini Pak, ya contoh realnya baginda Rasul, akhlaknya yang luar biasa. Kalau hari ini kalau seandainya kita disuruh milih Pak, orang zalimi kita ada kesempatan balas, kira-kira dibalas apa enggak Pak? Get no wis pisan wis. Ben ngerti rasanya apa ditolimi. Jadi kalau kita didolimi itu merasa orang paling terdolimi. Doaan orang dolimi itu mustajab. Tak dungakno mandaro mati pisan, sak keluargae, sak anak cucune mati. Kenapa dia malah didolimi Pak? Tidak boleh seperti itu Pak. Ya, maka kezaliman yang orang lain berikan kepada kita itu ya tidak boleh kita balas dengan kezaliman yang sama atau bahkan lebih daripada yang mereka perbuat kepada kita. Maka kenapa? Ini tidak boleh, ini aturannya Rasulullah. Ya, bagaimana? Sudah kita doakan. Cukup kita doakan, Pak. Ya, cukup kita doakan, cukup kita berikan kalau kita bisa bahasa bisa kita sampaikan. Kalau kita nggak mampu ya sudah, doakan yang terbaik. Oke. Maka yang termasuk macam-macam kemuduratan tadi itu, Pak, ya. Macam-macam kemuduratan tadi itu ada macam mudarat yang diperbolehkan, Pak. Ya. Mudarat itu artinya sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Ada mudarat yang dibolehkan itu adalah ketika orang itu punya utang. Orang punya utang, terlilit utang tapi dia punya aset. Ya. Punya aset, kemudian pemerintah boleh mengambil asetnya itu, ya kan ini mudarat bagi dia. Yang mana fungsinya itu untuk membayar utang-utangnya. Artinya dia punya utang ke orang-orang atau ke lembaga dan lain sebagainya itu adalah kemudaratan bagi orang lain. Maka ketika asetnya itu diambil, ini mudarat bagi dia, tapi boleh. Kenapa? Dalam rangka untuk supaya nemblongi utang-utang yang dia pernah kerjakan. Contoh lagi, ya, di dalam Islam itu orang berzina yang sudah dalam keadaan berkeluarga itu dirajam, Pak. Dirajam sampai meninggal, mohon maaf. Jadi dia itu sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya suami, kemudian berzina. Ini dalam Islam hukumnya adalah dirajam. Maka rajam itu dilempar batu sampai meninggal itu kemudaratan bagi dia, tapi diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan syariat Islam. Ini yang pertama, mudarat yang dibolehkan. Kemudian mudarat yang tidak bisa dihindari, Pak. Ya, macam mudarat yang nggak bisa dihindari. Contoh, ya, contoh asap kendaraan bermotor. Hari ini kita pakai mobil, kita pakai motor, pasti ada asapnya, betul gak? Tapi memang nggak sengaja di-blur kayak itu, bukan. Memang dalam perjalanan biasa pelan, kemudian ada asapnya. Kemudian kita naik motor, tiba-tiba ada mobil asap, aduh kok asapnya akeh. Lah, kemudaratan seperti itu nggak bisa dihindari, Pak. Memang mobilnya mobil tua. Gimana kok nggak boleh keluar asapnya? Maka ini kemudaratan yang
Yang diperbolehkan, diperbolehkan. Jadi ketika diperbolehkan, artinya kenapa? Memang nggak bisa dihindari. Ya, kayak debu, kita berjalan naik mobil ada debu ya. Meskipun saya pernah mendengar cerita Pak, ada salah seorang ulama ya, salah seorang ulama itu ya dia punya rasa sensitivitas yang tinggi luar biasa. Jadi ketika dia itu naik mobil ya, kemudian gangnya gang kecil Pak, kayak gang ini ya, tiba-tiba dia minta turun. Jadi ada ulama besar, dia naik mobil, ada orang-orang di sampingnya itu nyambut Pak. Kemudian tiba-tiba dia minta turun. Mudun. Ya. Ini ceritanya Mbah Kiai Hamid Pasuruan dengan temannya. Nah, ini katanya seperti itu. Ini saya dapat riwayat kisahnya dari Mbah Yai Manaf ya, seperti ini. Kemudian minta turun, ya. Minta turun, mudun loh. Kenapa kok minta mudun Yai? Aku ya, engkau enggak gelem disiksa karo Gusti Allah gara-gara debu-debu mobil yang aku tumpahi. Maka aku njaluk mudun. Ya, minta turun kenapa? Khawatir debu-debu ini bisa mengganggu mengganggu dan terhirup oleh orang-orang yang menyambutnya. Padahal kalau dalam kaidah fikih ini nggak bisa dihindari Pak. Jadi selama kita pelan-pelan, ya ini insya Allah nggak bisa dihindari dan ini diperbolehkan, dimaafkan. Kemudian yang ketiga, mudarat yang dimaafkan, yang tadi tidak bisa dihindari. Pertama itu mudarat yang diperbolehkan, mudarat yang nggak bisa dihindari, kemudian yang dimaafkan. Jadi kemudaran yang dimaafkan itu seperti muamalah kita dengan orang terdekat kita Pak. Ya. Kita itu dengan anak istri pernah berbuat salah, anak istri pernah berbuat mudarat lah intinya. Ya mungkin kita lalai, mungkin kita kadang menyebalkan kepada pasangan kita dan sebagainya. Maka mudarat itu kalau seandainya itu dimaafkan oleh pasangan kita, oleh anak kita, maka ini selesai. Jadi kemudaratan seperti ini ya insya Allah selesai dan dimaafkan dan insya Allah tidak masalah buat kita. Ya, dan ini merupakan konsep yang itu diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya la dororo wala diror. Sampai jam berapa ini Pak? Ampun. Nggih. Jadi ini Pak, ya ini hadisnya singkat Pak. Hadisnya singkat, padat, tetapi kalau seandainya kita tahu maknanya ini dalam sekali. Ya ini kalau seandainya kita pengen bedah lagi turunannya ada 5 turunannya Pak. Contoh lagi saya berikan contoh yang termasuk turunan daripada hadis ini. Ya, ada kaidah mengatakan irtikabu akhafud darurain. Jadi kita itu ketika ada 2 kemudaratan Pak, ya, yang enggak bisa dihindarkan. Ya, maka kita harus memilih kemudaratan yang lebih ringan. Ya. Jadi kemudaratan itu sama-sama pasti terjadi. Contoh, kita kesini salah, kesana salah. Tapi mana yang lebih ringan? Ini kita ambil yang lebih fasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kemudaratan itu lebih dianjurkan dan dikedepankan daripada memberikan maslahat. Contoh, daripada turunan kaidah ini, kita itu mengadakan maslahat pesta pernikahan Pak. Ini kan maslahat bagi kita nih. Ya, pesta pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi pesta pernikahan kita itu menutup jalan sehingga orang tidak bisa lewat. Ini ada maslahat bagi kita, yaitu ada acara seperti ini. Tetapi ada mudarat Pak. Ada mudaratnya apa? Nutup jalan dan orang nggak bisa lewat. Kira-kira mana yang didahulukan Pak? Mana yang didahulukan? Maslahat kita atau mudarat itu tadi? Maka menghilangkan kemudaratan ini lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan kita. Kecuali kalau minta izin dan lain sebagainya. Tapi kalau minta izin kadang banyak orang gerundel. Waduh rek ditutup rek dalane rek, gore muter ado ya. Kayak gini Pak. Makanya kalau seandainya jenengan punya acara dan bisa tidak menutup jalan, maka lebih baik tidak menutup jalan. Kenapa? Karena bisa mengganggu dan memberikan kemudaratan bagi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau disampaikan nggih monggo. Ini dan semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang kita ketahui dan semoga ilmu yang kita ketahui ini menjadi syafaat dan menjadi penerang kubur kita nanti di hari kiamat di alam barzah kita. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Saya mohon maaf
Karena orang yang paling banyak salahnya itu adalah orang yang paling banyak ngomong, Pak. Maka hari ini yang paling banyak ngomong itu saya. Jadi kalau ada salah kata dan lain sebagainya, saya mohon dimaafkan. Dan semoga, Pak, ya, yang saya sampaikan tadi itu betul-betul ya, tadi itu saya menyampaikan terkait dosa di antara manusia. Ya, mungkin dari perkataan saya ada yang tidak baik, kemudian malah membuat saya nanti nyantol ning rokok, Pak. Nah, naudzubillah, semoga kita dikumpulkan di surga, amin amin alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.